Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Putri, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2C. Berikut materi yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, kategori surah Al-Quran. Al-Quran terdiri dari beberapa kategori, diantaranya Al-Musallat dan Al-Mutawalat. Hadis yang membicarakan surat-surat Hamim ada 7 dan pintu-pintu neraka jahanam ada 7. Maka masing-masing surat tersebut datang menutup 7 pintu neraka. Mereka berdiri sambil berdoa, Allahumma ya Allah la tudkhil minha di bagman kayun minhu biwayaqtuyuni. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, surah-surah yang diawali Hamim merupakan raudhah atau taman dari taman-taman syurga. Finish kesuksesan yaitu ketika seseorang ke syurga. Al-Quran sebagai rahmatun lil alamin. Kandungan surah Al-Hawamim ada 4. Yang pertama itu inti dari surah Al-Hawamim ini adalah akidah. Yang kedua itu pemandangan hari akhir. Yang ketiga itu diisi dengan konsep wahyu. Yang keempat itu aral atau rintangan dakwah. Materi yang selanjutnya yaitu permisalan dalam Al-Quran. Permisalan itu pengungkapan suatu makna dalam bentuk yang konkret. Permisalan dalam Al-Quran dibagi menjadi 2, zohiro dan kaminah, tekstual dan kontekstual. Kontekstual saat membacanya sudah terlihat bahwa ayat atau teks itu mengandung permisalan. Kontekstual itu tidak langsung disebut permisalannya, tapi di dalamnya juga mengandung permisalan. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu. Next, selanjutnya yaitu klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4. Yang pertama itu wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Yang kedua itu wa tafsirun la yuzaru ahadun bi jahalatihi. Yang ketiga itu wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Yang keempat itu wa tafsirun la ya'lamuhu ilallah. Next, selanjutnya yaitu ijaz Al-Quran. Mujizat ialah sesuatu yang ajaib di tangan para nabi dan rasul sebagai bukti dan kebenaran risalah yang dibawa. Dan keajaiban mujizat nabi terdahulu itu sifatnya hisyah, sedangkan Nabi Muhammad itu bersifat aqliyah. Kemujizatan Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu kemujizatan Al-Quran itu ditinjau dari ijaz al-lugaw. Yang kedua itu ijaz dari sisi al-ikhbar. Yang ketiga itu ijaz ilmi. Yang keempat itu al-ijaz at-tasiri. Materi selanjutnya yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Allah sudah membahas masalah ilmu dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 dan Al-An'am ayat 38 yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Next, selanjutnya yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Ayat yang diulang dalam Al-Quran baik berupa kata atau jumlah atau berupa nama atau berupa kisah di dalam Al-Quran. Kaidah pengulangan yang ada dalam Al-Quran atau takrir atau al-tikrar. Contoh tikrar atau takrir yang ada di dalam Al-Quran yang pertama yaitu kata yang diulang. Yang kedua itu suatu kata dalam 2 ayat atau bersandingan, penutup ayat dan pembuka ayat. Yang ketiga itu pengulangan dalam bentuk kalimat. Yang keempat itu pengulangan tidak satu kali atau diulang berkali-kali dalam satu surat. Yang kelima itu pengulangan ayat dalam surat surat atau beda surat dengan ayat yang sama. Yang keenam itu pengulangan makna, dan yang ketujuh pengulangan nama-nama Allah. Next, selanjutnya itu hukum terjemah Al-Quran. Kata terjemah yang dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan terjemah. Secara terminologi mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. Yang kedua itu penafsiran sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama, dan yang ketiga itu menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain.
Next, syarat penerjemah, yaitu yang pertama itu seorang penerjemah harus seorang muslim sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Yang kedua itu penerjemah haruslah seorang yang adil dan fasih. Yang ketiga itu menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Yang keempat itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai musafir. Hukum terjemah Al-Quran. Mengingat bahwa terjemah Al-Quran sebagai menjadi dua, harfiah dan tafsiriyah, maka untuk membahas hukum terjemah Al-Quran harus membahas satu persatu dari dua macam terjemah Al-Quran tersebut. Manfaat terjemah Al-Quran adapun yang pertama membantu dalam menghafal Al-Quran, yang kedua itu mempelajari bahasa Arab terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran, yang ketiga itu membantu dalam menyampaikan ceramah kultum pengajian. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah yang tidak berkenan di hati. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.